Shalom. Renungan kali ini berjudul Manusia Baru, Kemana Tujuan Kita? Bagian ketujuh, oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Roma 6 ayat 11. Seperti Yohanes Pembaptis berkata mengenai Yesus, "Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Yohanes 3 ayat 30. Prinsip ini untuk kita semua. Ia, Yesus atau manusia baru, harus makin besar. Namun aku, manusia lama, harus makin kecil. Hanya dalam proporsi manusia lama menjadi kecil, manusia baru bisa menjadi besar. Harus ada kematian sebelum bisa mengalami kebebasan untuk hidup dalam panggilan hidup baru. Meskipun demikian, manusia lama tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Kita harus berurusan dengannya dalam dua tahap. Pertama, kita menerima dengan iman apa yang Allah katakan mengenai manusia lama, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Roma 6 ayat 6. Itu fakta sejarah yang dinyatakan dalam firman Allah. Kita harus menerimanya dengan iman. Kita menerima catatan kitab suci bahwa eksekusi terjadi pada Yesus ketika ia mati di salib. Iman kita berpegang pada pernyataan-pernyataan firman Allah, dan kita menganggap diri kita mati. Kita menganggap manusia lama kita mati, dieksekusi, dan kita menganggap diri kita hidup bagi Allah dalam Yesus Kristus. Kita menegaskan hidup dan bekerjanya manusia baru. Kedua, proses yang Paulus gambarkan harus ditindaklanjuti secara progresif. Kita memperhitungkannya benar sekali untuk selamanya, namun kita mengerjakannya dalam hidup sehari-hari kita. Paulus melanjutkan, "Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran." Roma 6 ayat 12-13. Manusia lama akan mencoba terus bertindak seolah-olah ia masih memiliki hak, dan seolah-olah kita masih harus berserah padanya dan membiarkannya dengan jalannya. Kita harus terus-menerus menyangkal tuntutan-tuntutan manusia lama. Yesus berkata, langkah pertama dalam mengikutinya adalah menyangkal diri kita, dan menyangkal berarti mengatakan tidak. Jadi setiap kali manusia lama mencoba memaksakan dirinya kembali, bertindak dan mengambil kendali, kita katakan, "Tidak, kamu tidak memiliki klaim. Kamu mati. Aku tidak akan berserah padamu." Pada sisi positif, kita mempersembahkan diri kita pada Roh Kudus. Kita menyerahkan anggota-anggota kita, setiap bagian dari tubuh dan kepribadian kita padanya. Kita harus membiarkan Roh Kudus datang masuk dan mengambil kendali. Ketika kita melakukan itu, hasilnya ketaatan. Itu cara manusia baru bekerja, dengan ketaatan dan dengan berserah. Manusia baru bertolak belakang dengan pemberontak, yang diekspresikan dalam ketidaktaatan. Paulus mengatakan pada kita, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu,
dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Efesus 4 ayat 23-24. Kita belajar beberapa hal dari sini yang menolong kita dalam ketaatan. Pertama, manusia baru dihasilkan oleh tindakan kreatif Allah. Bukan sesuatu yang manusia bisa hasilkan dengan usaha-usahanya sendiri, dengan agama atau perbuatan-perbuatan baik atau legalisme. Selanjutnya, tindakan kreatif Allah keluar dari kebenaran, yakni kebenaran firman Allah, bertolak belakang dengan manusia lama, yang adalah produk kebohongan Satan. Sebagai tambahan, kodrat manusia baru digambarkan dalam dua kata, kebenaran dan kekudusan. Dan terakhir, Paulus berkata, manusia baru dalam rupa dan gambar Allah. Manusia baru diciptakan sesuai tujuan awal Allah untuk manusia, dan dalam manusia baru, gambar dan rupa Allah direstorasi. Dalam Kolose, Paulus memberi kita pengarahan lebih jauh. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Kolose 3 ayat 9 dan 10. Di sana kita melihat dua sisi dari koin. Program Allah untuk manusia lama dan program Allah untuk manusia baru. Untuk menolong kita mengerti tujuan, kodrat awal dan respons manusia baru, berikut 4 pertanyaan. Pertama, bagaimana manusia baru dihasilkan? Kedua, bagaimana kita membawa pribadi baru di dalam kita ini pada kedewasaan? Ketiga, apa program Allah untuk manusia baru? Keempat, apa tanggung jawab akhir kita? Bagaimana manusia baru dihasilkan? Injil Yohanes memberi kita pernyataan mengenai asal-usul manusia baru. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Yohanes 1 ayat 12-13. Manusia baru dihasilkan melalui kelahiran. Dalam Yohanes 3 ayat 5, Yesus menggambarkan kelahiran baru sebagai lahir dari air dan roh. Petrus mengatakan pada kita, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. 1 Petrus 1 ayat 23. Benih kekal abadi ini, pertama, firman tertulis Allah, ilahi, tidak fana dan kekal. Kodrat yang dibawanya demikian pula ilahi, tidak fana dan kekal. Dengan kata lain, sementara kita menerima firman tertulis dengan iman dan mentaatinya, Roh Allah membawa di dalam kita kodrat Allah, ilahi, tidak fana, kekal. Benih kekal abadi ini juga direferensi pada Yesus sendiri, firman yang menjadi manusia. Dalam Yohanes 1 ayat 1, titel firman Allah digunakan 3 kali dalam satu ayat. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu mengacu pada satu yang dimanifestasi dalam waktu dan dalam kedagingan manusia sebagai Yesus dari Nazaret. Dalam Wahyu kita mendapatkan gambaran Yesus kembali ke bumi dalam kemuliaan dan kuasa untuk memerintah.
dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Wahyu 19 ayat 13. Injil adalah firman Allah yang diberitakan, dan Yesus adalah firman Allah yang hidup. Ada hubungan langsung antara keduanya. Ketika kita menerima dan percaya firman yang diberitakan, bekerja seperti benih. Benih itu membawa dalam kita dengan operasi Roh Kudus melalui ketaatan kita kodrat baru. Kodrat baru ini seperti benih yang membawanya ilahi, kekal, dan tidak fana. Manusia lama secara esensial fana atau korup. Manusia baru tidak fana, menghasilkan dalam kodrat anak Allah, Yesus Kristus. Bagaimana kita membawa manusia baru ini pada kedewasaan untuk memenuhi tujuan-tujuan Allah dalam kita? Kembali sekali lagi pada Efesus 4, kita melihat antara menanggalkan manusia lama ayat 22 dan mengenakan manusia baru ayat 24. Paulus berkata, ada sesuatu yang kita perlu lakukan. Kita harus dibaharui di dalam roh dan pikiran kita ayat 23. Sesuatu harus terjadi dalam pikiran kita, perubahan total dalam pikiran kita, perubahan total dalam cara kita berpikir. Ini hanya bisa dicapai melalui Roh Kudus. Karena itu, referensi pada kata roh, di mana sebelumnya pikiran kita dikuasai dan dikendalikan oleh kebohongan-kebohongan Satan, sekarang kita harus membuka pikiran kita pada Roh Kudus, Roh kebenaran, yang membawa kita pada kebenaran Allah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Paulus menginstruksikan kita untuk tidak menyesuaikan diri pada dunia ini, yakni tidak membiarkan manusia lama memperoleh kehendaknya dalam hidup kita. Sebaliknya, kita ditransformasi untuk mencari tahu kehendak Allah yang mendewasakan manusia baru. Dalam Efesus 4 dan Roma 12, Paulus menegaskan satu fase esensial dalam proses mengkultivasi manusia baru adalah memperbaharui pikiran kita, pekerjaan Roh Kudus. Paulus dalam doa bagi orang-orang Kristen di Efesus menggambarkan lebih jauh apa yang perlu terjadi. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Efesus 1 ayat 18. Harapan panggilannya adalah perkembangan penuh manusia baru. Namun sebelum kita bisa tahu itu, mata hati kita harus diterangi oleh Roh Kudus. Implikasinya, hati kita telah berada dalam kegelapan dan dalam ketidaktahuan atau kebodohan. Roh Kudus harus membawa terang kebenaran pada kita. Dan melalui kebenaran, mata hati kita diterangi dan kita bisa melihat dengan jelas panggilan Allah buat kita dalam manusia baru. Roh Kudus menolong kita melakukan itu melalui penggunaan kitab suci sebagai cermin. Yakobus mengatakan pada kita, beberapa orang melihat ke dalam firman Allah, namun pergi meninggalkan tanpa perubahan. Mempresentasi firman Allah pada orang-orang seperti itu tidak menghasilkan kebaikan permanen, karena meski mereka melihat kemiripan mereka yang ditunjukkan dalam cermin, mereka berjalan pergi dan melupakan apa yang cermin tunjukkan pada mereka, ketimbang mengambil tindakan yang tepat. Alternatifnya, Yakobus berkata,
Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Yakobus 1 ayat 25. Dalam Alkitab New American Standard, kalimat terakhir, ia akan berbahagia oleh perbuatannya, ditulis, "This man will be blessed in what he does," atau ia akan diberkati dalam apapun yang ia lakukan. Cermin sebenarnya menunjukkan pada kita kedua kodrat, kedua manusia lama dan baru. Menunjukkan kita, pertama, apa kodrat kita, manusia lama, dan lalu, jika kita menerima gambaran itu, namun percaya apa yang Allah janjikan, cermin juga menunjukkan kita bisa jadi apa melalui kasih karunia, manusia baru. Ini apa yang Paulus katakan dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan, atau firman Allah, kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Perhatikan kata diubah. Ingat Paulus berkata, kita harus diubah dengan memperbaharui pikiran kita. Sebenarnya, pikiran kita diperbaharui ketika kita melihat dalam cermin firman Allah dan melihat kemuliaan Tuhan. Itu gambaran yang Allah ingin rubah kita, gambaran yang direstorasi dalam manusia baru. Kita juga melihat perubahan dalam kita ini adalah proses kemenangan yang terus-menerus, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan satu yang mengerjakan prosesnya adalah Roh Kudus. Namun ia hanya bekerja dalam kita, sementara kita melihat dalam cermin firman Allah. Apa program Allah untuk manusia baru? Apa tujuan Allah menciptakan manusia baru? Untuk menjawab dan mengerti pertanyaan-pertanyaan ini, kita perlu kembali pada tujuan Allah mula-mula bagi umat manusia. Berbicara tentang tempat kita dan hubungan dengan Allah dalam Kristus, Paulus berkata, "Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya." Efesus 1 ayat 11. Itu kabar baik. Kita sudah diskusikan bahwa keberadaan kita sudah diketahui sebelumnya, dipredestinasi dan dipilih sebagai bagian panggilan kita. Kita harus mengerti lebih jauh bahwa ketika Allah menetapkan tujuannya, Ia tidak pernah meninggalkannya. Kita sejalan dengan rencana Allah yang mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan tujuan kehendak-Nya. Dalam analisis terakhir, segala sesuatu akan sejalan dengan kehendak itu. Ini diberlakukan pada tujuan awal Allah dalam menciptakan manusia. Dosa dan Satan telah menghambat, namun tidak bisa mencegahnya. Allah tidak begitu risau mengenai waktu. Ia sangat sabar, mungkin membutuhkan bertahun-tahun atau berabad-abad, bahkan berzaman-zaman. Namun pada akhirnya, Ia akan mengerjakan tujuannya dan rencananya. Tujuan mula-mula Allah dalam menciptakan umat manusia dinyatakan pada awal Alkitab. Berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Kejadian 1 ayat 26. Kita perhatikan Allah berbicara pertama mengenai manusia dalam bentuk tunggal dan lalu dalam bentuk jamak. Ia berkata,
baiklah kita menjadikan manusia. Dan lalu ia berkata, supaya mereka berkuasa. Dengan kata lain, ia berbicara mengenai tujuannya untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk satu individual manusia. Dua tujuan utama diungkapkan dalam pernyataan Allah. Pertama, manusia menunjukkan gambar dan rupa Allah. Dalam catatan penciptaan yang diberikan dalam pasal-pasal pembukaan Kejadian, Allah menciptakan manusia pada hari ke-6 dan lalu ia beristirahat. Ia memiliki hari Sabat di hari ke-7. Ini mengungkapkan fakta bahwa Allah tidak akan beristirahat sampai ia menghasilkan gambar dan rupanya. Segala sesuatu lainnya dalam penciptaan dibangun sampai pada satu objektif itu, bahwa Allah harus mereproduksi gambar dan rupanya. Tujuan kedua untuk manusia adalah menjalankan otoritas Allah mewakilinya. Ia berkata, supaya mereka berkuasa, dan lalu ia menambahkan, atas seluruh bumi. Manusia diintensikan menjadi penguasa yang ditunjuk Allah, menjalankan otoritas Allah mewakilinya atas seluruh bumi. Dosa manusia menggagalkan dua tujuan yang Allah intensikan untuknya. Pertama, gambar dan rupa Allah dalam manusia dirusak oleh dosa. Kedua, manusia yang ditujukan menjadi penguasa menjadi budak dosa dan Satan. Apa tanggung jawab akhir kita? Ingat, Allah akan selalu mengerjakan tujuannya dan rencananya. Roma 8 ayat 29 memberi kita wawasan ini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tujuan Allah, arah Allah bagi manusia baru, pertama mengonformasi dengan gambar dan rupa anaknya, agar ia, Yesus, anak, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Rencana Allah menghasilkan banyak saudara yang semuanya mereproduksi rupa anak sulung Allah, anak pertamanya, hanya satu-satunya, Yesus. Itu tanggung jawab pertama kita dalam ciptaan baru, dalam manusia baru. Tanggung jawab kedua kita adalah melaksanakan otoritas Kristus mewakilinya. Setelah kebangkitannya, Yesus berkata pada murid-muridnya, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Matius 28 ayat 18-19. Kita perlu melihat poin karena itu di sini. Yesus berkata, "Segala kuasa telah diberikan kepadaku, namun aku mengutus kamu untuk melaksanakan kuasa atau otoritas itu mewakiliku sebagai perwakilan yang didelegasikan." Tanggung jawab kita melaksanakan otoritas Kristus mewakilinya dengan menjadikan murid-murid dari semua bangsa. Ini diekspresikan dalam dua tindakan yang Yesus katakan untuk kita lakukan. Pertama, baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Matius 28 ayat 19. Dengan kata lain, ketika kita menggunakan nama Trinitas, mengindikasi bahwa otoritas Trinitas berada di belakang semua itu. Tindakan selanjutnya, mengajar mereka mentaati semua yang Yesus perintahkan. Ayat 20. Pengajaran kita adalah ekspresi otoritas yang didelegasikan Yesus Kristus. Kita tidak diamanatkan mengajar apapun yang kita suka. Kita diamanatkan mengajar semua yang Yesus ajar murid-murid pertamanya. Proses ini berlanjut sampai akhir zaman, seperti diindikasi oleh Yesus ketika ia berkata, "Dan ketahuilah
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayat 20. Ada satu fakta penting lain untuk kita pertimbangkan. Tujuan-tujuan untuk manusia baru tidak bisa dipenuhi dengan lengkap oleh individu orang percaya manapun. Sebaliknya, pemenuhan mereka membutuhkan manusia baru secara kolektif, tubuh Kristus. Paulus berkata, "Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera." Efesus 2 ayat 14-15. Satu manusia baru terdiri dari semua umat Allah yang bekerja melalui tubuh secara korporat, kolektif. Paulus menjelaskan, daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Efesus 4 ayat 16. Kita menjadi satu tubuh kolektif lengkap yang mengekspresikan satu manusia korporat. Manusia baru ini menghidupkan kembali pelayanan Kristus di bumi. Dan dalam cara ini memenuhi tanggung jawab kita. Kita menunjukkan Allah kepada dunia, dan kita melaksanakan otoritas Allah mewakilinya. Kita tidak bisa memenuhi panggilan kita. Kita tidak bisa memajukan kerajaan. Kita tidak bisa mencapai potensi penuh kita atau bekerja dalam otoritas yang benar sampai kita hidup dalam kebebasan manusia baru secara individu dan secara korporat. Apa arti kebebasan untuk manusia baru secara kolektif? Tubuh Kristus. Amin.